Ya. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, rekan-rekan sejawat, mahasiswa prodi IKGK. Pada kesempatan ini saya akan men-share materi tentang rekam medis, ya, khususnya rekam medis elektronik yang bagaimana implementasinya di dalam setting RSGM. Ya, selain nanti kita akan berbicara tentang regulasi sistem rekam medis, ya, atau hal-hal yang perlu kita tekankan pada rekam medis, kita juga akan melihat bagaimana implementasinya nanti di RSGM, karena rekan-rekan sejawat tentunya nanti akan bekerja di RSGM, ya. Ya, sehingga ini yang akan saya sampaikan, yang pertama dasar regulasi. Nah, di situ ada SIM RS dan RME atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, dan rekam medis elektronik, di mana karena kita akan membicarakan tentang rekam medis elektronik, maka saya merasa perlu untuk kita review dulu sedikit tentang SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana tentunya nanti di dalam SIM RS itu di dalamnya yang paling utama adalah rekam medis elektronik. Kemudian bagian kedua nanti adaptasi tentang regulasi rekam medis ke rekam medis elektronik, ya, yang ada di RSGM, bagaimana mengakomodir dari rekam medis, aturan yang ada di rekam medis untuk kemudian dielektronikan di RSGM, ya. Dan yang terakhir adalah tentang ICD-10, ya, ICD-10 atau ICD-10 CM, ya. Saya nggak akan membahas terlalu banyak tentang CM karena itu yang terakhir, tapi yang ICD-10-nya yang akan saya tekankan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu dasar regulasi dari SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, apa itu SIM RS? Ya, SIM RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit, ya, seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi antar unit, kemudian pelaporan, kemudian prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Dan ini adalah bagian dari sistem informasi kesehatan. Nah, di sini ada dibilang bagian dari sistem informasi kesehatan. Apa itu sistem informasi kesehatan? Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013. Ini yang 2011 tentang Sistem Informasi Kesehatan, yang 2013 tentang SIM RS. Baik, jadi kalau kita membicarakan SIM RS itu sebetulnya adalah satu sistem secara terintegrasi, yang itu adalah wujud atau implementasi dari sistem informasi kesehatan. Jadi dulunya sudah disebutkan bahwa harus ada sistem informasi kesehatan, di mana sistem informasi kesehatan itu intinya adalah pelaporan, ya. Jadi sampai ke Kementerian Kesehatan dari pelayanan paling bawah yang berhubungan langsung dengan pasien, ya, dapat itu rumah sakit, dapat itu puskesmas, ya, itu mereka punya sistem pelaporan data yang harus naik ke dinas kesehatan kota, kabupaten, provinsi, kemudian sampai ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini salah satu wujud dari sistem informasi kesehatan adalah pelaporan itu tadi, ya. Nah, itu tahun 2011. Kemudian itu diejawantahkan di tahun 2013 menjadi apa yang disebut sebagai SIM RS, di mana untuk pelaporan itu tadi, untuk membuat satu data kesehatan nasional, itu jelas dibutuhkan suatu sistem, yang sistemnya itu terintegrasi dari pelayanan-pelayanan yang ada di
institusi pelayanan kesehatan, artinya unit-unit yang harus berkoordinasi. Kemudian karena nanti pelaporannya itu datanya macam-macam ya kan, jadi itu harus diintegrasikan, termasuk proses informasi, sistem informasi dan administrasi itu juga harus diintegrasikan. Ya intinya seperti itu. Ya, dalam dua regulasi ini 1171 2011 dan 82 2013. Nah, kemudian disebutkan kalau sebuah institusi pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit ya, itu membuat sistem informasi, maka sistem informasi ini harus interoperable atau mempunyai interoperabilitas dengan beberapa sistem yang lain atau mendukung sistem-sistem yang lain yang itu dibutuhkan oleh keperluan nasional. Apa saja? Jadi SIM RS itu harus bisa mendukung juga SIMAK BMN atau Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang milik negara. Jadi ini aset. Ya, jadi segala aset, apalagi kalau ini rumah sakit pemerintah ya, maka semua aset, semua prasarana itu harus terdata ya di dalam SIM RS yang itu bisa ditarik ke SIMAK BMN. Kemudian pelaporan sistem informasi rumah sakit jelas ini harus punya fasilitas itu. Kemudian INA-CBGIS ya, SIM RS harus mengakomodir sistem INA-CBGIS. Ini adalah diagnostic related group yang terkait dengan sistem pembiayaan untuk tindakan-tindakan khususnya yang dijamin oleh penjamin kesehatan. Kalau apalagi kalau sekarang menggunakan BPJS ya, kalau rumah sakit itu sebagai provider dari BPJS maka dia harus mempunyai sistem INA-CBGIS ya. Kemudian aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang banyak sekali ya teman-teman sejawat. Jadi Kementerian Kesehatan itu baru senang-senangnya bikin sistem ya, dan semua rumah sakit diharap untuk bisa ikut di dalam sistem itu, termasuk di dalamnya ada Sisrute ya. Sisrute itu sistem rujukan terpadu. Kemudian ada Siranap ya, sistem informasi rawat inap ya, kemudian ada sisi gitu, yang lainnya ya, termasuk untuk akreditasi itu ada Sismadak ya, itu dari Kars ya. Jadi sekarang hampir semua prosedur administrasi itu sudah diakomodir dengan menggunakan sistem. Nah, di sini maka rumah sakit harus mempunyai sistem yang itu bisa adaptable atau paling tidak data-datanya bisa mensuplai dari data sistem-sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah ya, seperti tadi Sisrute, kemudian Siranap dan lain sebagainya ya. Kemudian ada sistem informasi manajemen Fasiankes lainnya. Nah, di sini ada setiap rumah sakit mungkin mempunyai sistem sendiri-sendiri ya, yang mereka bangun sendiri-sendiri. Akan tetapi ada kebutuhan termasuk di dalamnya kalau nanti rumah sakit itu akan melakukan akreditasi adalah benchmarking. Benchmarking atau kita melakukan membandingkan ya. Nah, oleh karena itu maka suatu rumah sakit yang mempunyai sistem informasi itu hendaknya ada data-data yang bisa diekstrak atau diambil oleh yang itu bersifat publik ya, yang bisa diinformasikan ke publik, yang itu nanti bisa diperbandingkan dengan rumah sakit yang lain. Nah, intinya itu kurang lebih beberapa sifat interoperabilitas dari SIM RS yang diharapkan di dalam PMK tahun 2018 itu tadi. 2013 ya. Nah, kemudian untuk membangun SIM RS itu arsitekturnya seperti apa? Bagian utamanya hanya ada 3 ya, bahwa SIM RS itu harus melingkupi jelas ya, kegiatan utamanya itu ada di front office atau di FO ya, garda depan, pelayanan ya, pelayanan langsung pada pasien. Kemudian ada back office atau administratif ya, ini tentunya yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien, tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan, tapi di sini adalah manajerial, mulai dari keuangan, kemudian pelaporan, ya, manajemen SDM dan seterusnya itu ada di back office. Kemudian ada stok, ya, nah itu di sini. Kemudian komunikasi dan kolaborasi, artinya ini satu SIM RS atau sistem informasi rumah sakit harus bisa mengakomodir
hubungan antar unit pelayanan ya sebagai bentuk komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini adalah 3 hal utama yang harus diakomodir dalam arsitektur sebuah SIM RS. Nah, di sini kalau kita melihat front office ya, ini seharusnya saya ada tanda di sini. Front office itu adalah satu sistem yang harus dibangun di front office mulai dari pasien data. Jadi pasien untuk sampai ke registrasi di depan itu tentunya mestinya ada sistem antrian, ya, sistem pendaftaran atau registrasi, ya. Kemudian pasien menuju ke poli, ya, atau bisa juga ke kasir dulu untuk biaya pendaftaran, ya. Tentunya di sini billing system, ya. Jadi tadi ada queuing system, ya, registration system, kemudian ada billing system. Nah, masuk ke poli dilakukan pelayanan, tentu di sini akan ada rekam medis, ya. Di sini akan ada rekam medis. Setelah dari poli, maka kalau ini dia rawat jalan, maka dia akan apabila membutuhkan pemeriksaan penunjang atau dia membutuhkan obat, maka dia akan ke apotek. Kalau pemeriksaan penunjang, seumpama kalau kita yang paling sering radiologi, dia ke radiologi, kemudian nanti setelah itu bisa ke ke kasir, tergantung alurnya seperti apa. Kemudian apabila setelah dari poli ternyata diperlukan rawat inap, maka masuk ke TPPRI, ya, atau tempat registrasi pendaftaran rawat inap. Kemudian nanti masuk ke rawat inap. Nah, ini adalah sistem pelayanan utamanya, ya, jadi sistem front office atau yang bersinggungan langsung dengan pasien. Nah, ini di rumah sakit kita ini jelas sudah kita bangun, ya, jadi berdasarkan alur yang sudah kita pakai, sudah sepakati oleh manajemen, maka itu kemudian diejawantahkan nanti ke dalam bagaimana prosedur pengisian rekam medis. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kemudian ini arsitektur infrastrukturnya. Nah, tentunya untuk membuat sebuah sistem informasi rumah sakit kita memerlukan penyimpanan data, ya. Penyimpanan database itu harus ada dalam sebuah server khusus, ya. Jadi kita harus mempunyai server sendiri. Nah, sebetulnya ada beberapa aturan untuk data-data rumah sakit, ya. Paling tidak kita harus punya, untuk demi keamanan tuh 3 backup, ya. Jadi server kita sendiri yang ada di dalam rumah sakit, kemudian punya server yang ada di cloud, dan ada server lagi yang atau database management system yang ada di tempat yang lain, ya, bukan di dalam rumah sakit, karena ini untuk demi keamanan. Nah, hingga saat ini kita mempunyai server utama, ya, server utama kita ada di RSGM. Nah, kemudian bagaimana data itu di-collect, maka data itu di-collect dari pengguna-pengguna atau user-user, di mana di dalam user ini tentu ada unit-unit input data, ya, unit-unit input data berupa komputer. Nah, perlu saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di RSGM kita untuk user, terutama pada pelayanan untuk rekam medis elektronik, ya, kita usahakan untuk mempunyai satu dental unit dengan satu PC, ya. Jadi kemarin sebelum kita pandemi COVID itu keterbatasan kemampuan kita adalah bahwa dalam blok-blok dental unit yang ada di RSGM itu kita punya satu PC untuk 6 dental unit, ya. Satu PC untuk 6 dental unit, tapi kemudian kita mengalami pandemi sehingga blok-blok yang ada di RSGM itu tidak kemudian, kalau yang non aerosol masih tetap seperti semula, tapi kemudian untuk prosedur-prosedur aerosol diperlukan chamber yang bertekanan negatif. Nah, di situ tentunya kita tidak mungkin menggunakan common komputer, ya kan, common atau komputer bersama. Oleh karena itu yang digunakan adalah dengan satu chamber, kita punya satu PC. Nah, sampai sekarang di RSGM untuk chamber bertekanan negatif kita ada punya 9 tambah 21, kalau saya tidak keliru, baru 21 chamber bertekanan negatif, dan itu semua sudah kita lengkapi
dengan satu chamber, satu PC. Ya harapannya kita semakin kesini semakin membaik ya, demi keamanan juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada DBMS ini sebenarnya ya, Database Management System. Nah, ini seperti di sini rekan-rekan. Jadi kalau itu tadi infrastruktur arsitektur infrastrukturnya yang diperlukan ya, hardware-nya. Nah, kemudian arsitektur aplikasinya bagaimana, software-nya. Jadi front office itu tentunya harus melingkupi ini semua ya. Ada rawat jalan, poli, apotek, laboratorium, radiologi, ini kita sudah cek kecuali gizi ya. Kemudian perawatan ada, registrasi ada, pembayaran tentunya sudah jadi satu. Admisi rawat inap bisa, kemudian tapi di dalamnya rekam mediknya untuk rawat inap kita masih manual. Nah, ini semua data-data ini harus masuk ke DBMS atau Database Management System, yang kemudian ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk back office atau untuk proses-proses manajemen mulai dari keuangan, eksekutif, gudang, logistik, dan lain sebagainya. Nah, di mana untuk semua sistem ini harus ada fungsi komunikasi dan kolaborasi serta didukung oleh infrastruktur. Jadi ini infrastruktur tadi sudah kita bicarakan ya. Ini adalah arsitektur aplikasinya. Nah, dalam SIRS ya, disebutkan bahwa ada beberapa pelaporan yang harus dilaporkan oleh sebuah rumah sakit ya, mulai dari RL 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. RL 1 tentang data dasar, kemudian RL 2 tentang data keadaan tenaga, RL 3 tentang kegiatan. Sebentar, ini saya pindahkan ke sini ya. RL 4 dan RL 5. RL 4 morbiditas dan mortalitas, kemudian RL 5 kegiatan pelayanan ya. Nah, ini semua isinya apa saja yang harus dilaporkan itu ini ya. Ada bor, lostoi, BTO, NDR, GDR, jumlah bed dan seterusnya, ini data dasar. Kemudian data ketenagaan, SDM, kesehatan, non kesehatan, medis, non medis. Kemudian kegiatan pelayanan RS itu ada 2 di RL 3 dan RL 5 ya, karena ini kegiatan RS itu banyak maka dibagi menjadi 2. Kemudian morbiditas. Nah, ini kalau kita manual ya, itu masing-masing ada formnya rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini RL 1 indikator pelayanan rumah sakit. RL ini contoh-contoh saja, RL 4B. Jadi ini nanti ada toli ya, ada toli atau ada centang. Kunjungan rawat jalan ya, RL 5.2, RL 5.4 ya. Banyak sekali form yang harus kita sediakan. Yang kalau kita, ini adalah sistem informasi kesehatan sesungguhnya ya. Jadi sistem informasi kesehatan berupa yang manual pun itu adalah sistem informasi kesehatan. Nah, tapi tentunya sebetulnya data-data yang ada di dalam ini 10 besar penyakit, seumpamanya kunjungan rawat jalan, morbiditas, kemudian pelayanan, itu sebenarnya semua didapat dari apa? Nah, sebetulnya semuanya didapat dari ini ya, rekan sekalian, dapat dari rekam medis ya. Oleh sebab itulah maka kita itu mengutamakan untuk membuat rekam medis elektronik ya, di RSGM tentunya. Jadi kenapa rekam medis itu, kalau kita masih pakai rekam medis manual, tentunya walau kita bisa punya sistem pelaporan yang terkomputerisasi ada, tapi pasti ada proses pemindahan ya, ada proses transfer dari data yang bersifat fisik manual tadi ke data digital ya. Tentunya kan pasti sudah tidak akan mungkin lagi kita menggunakan data manual, pendataannya pun kolek datanya pun dengan manual itu kan juga tidak mungkin ya. Pasti kita menggunakan komputer ya. Nah, kalau rekam medisnya manual, maka data tindakan, kemudian data obat ya, farmasi dan lain sebagainya itu tentunya tetap bisa kita lakukan, tapi ada proses pemindahan dari manual transfer ke digital ya. Nah, untuk memudahkan proses itu lagi, maka datanya ini yang didapat dari rumah sakit seharusnya
dari rekam medis akan lebih baik kalau sudah langsung digital. Oleh karena itu maka karena ini variabel di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit ini begini banyaknya, itu semua sesungguhnya pangkalnya adalah dari rekam medis. Ya, oleh karena itu kita mengembangkan rekam medis elektronik. Ya, nah itu maka sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana mantap menggunakan rekam medis elektronik. Ya, jadi setelah kita tadi sudah review, ada peraturan tentang sistem informasi kesehatan, kemudian sistem informasi rumah sakit dan sistem informasi manajemen rumah sakit, di mana kesemuanya itu sesungguhnya data awalnya adalah dari rekam medis. Maka untuk mempercepat proses itu semua, untuk mengakomodir data yang akurat dan baik, maka kita harus memulainya juga dari rekam medis yang elektronik. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, apakah penggunaan rekam medis elektronik itu sudah ada dasar regulasinya? Apakah itu sudah legal betul-betul? Maka mari kita bahas ya. Nih. Payung hukum rekam medis elektronik ya. Jadi memang di sini akan saya sampaikan belum ada hingga saat ini, yang sepanjang yang saya tahu. Monggo kalau nanti rekan-rekan teman sejawat mempunyai pengetahuan yang lain, ya artinya ada lebih tahu, nanti bisa di-share. Belum ada peraturan yang betul-betul secara detail mengatur ya, tentang implementasi rekam medis elektronik. Maksud saya bagaimana secara detail, seumpama di dalam rekam medis manual itu sudah ada nanti kita lihat sejak tahun 2006 pun sudah ada panduannya bagaimana membuat rekam medis manual ya. Jadi bagaimana kalau ada kesalahan koreksinya bagaimana caranya, kalau harus disimpan dalam waktu berapa lama, pemusnahannya bagaimana caranya ya. Setelah ada aktif rekam medis aktif, ada non aktif ya. Kemudian resume bagaimana menyelenggarakannya, itu sudah ada ya kalau rekam medis manual. Tapi untuk rekam medis elektronik saya belum tahu ada peraturan yang secara detail mengatur. Seumpamanya yaitu tadi, bagaimana kalau rekam medis elektronik itu tanda tangannya, apakah dengan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, dan bagaimana aspek legalitasnya. Kemudian apakah di dalam rekam medis elektronik itu juga ada batas waktu untuk penyimpanan. Bagaimana nanti data itu kemudian boleh di-delete gitu ya. Kapan data itu boleh di-delete, kapan dia harus dimasukkan ke dalam inaktif dan seterusnya. Bagaimana kalau nanti terjadi koreksi? Ya, bagaimana kalau terjadi kesalahan mengetik yang baru disadari setelah rekam medis itu ditutup dan lain sebagainya ya. Nah, itu aspek-aspek yang secara detail belum diatur. Nah, tetapi walaupun belum ada aturan rigid dan detail tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik, tapi sesungguhnya di dalam peraturan-peraturan tentang rekam medis itu sudah ada pintu yang dibuka apabila rumah sakit itu akan menyelenggarakan rekam medis digital atau rekam medis elektronik. Nah, ini Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2008 nomor 269 ya, tentang rekam medis. Dalam bab 2 disebutkan ya, rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Nah, di sini disebutkan penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, bahwa peraturan di bawahnya secara detail sampai sekarang detail satu persatu saya belum menemukan ya. Tapi artinya sudah dibuka pintu oleh Permenkes di sini sejak tahun 2008 boleh melakukan dengan rekam medis elektronik. Nah, tata cara penyelenggaraannya bagaimana disebutkan dalam pasal 5 yang saya kotai ini. Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien
menerima pelayanan. Ya. Ini baik manual maupun elektronik, ya, ini peraturannya harus dibuat segera dan dilengkapi. Nah, kemudian setiap pencatatan yang ada dia ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter gigi atau nakes tertentu yang memberikan pelayanan secara langsung. Ya, jadi rekam medik tentu di sini bisa dengan elektronik. Kemudian peraturannya, tata cara penyelenggaraannya adalah harus segera dilengkapi setelah pelayanan dilakukan. Yang memberikan atau yang menuliskan atau yang mengisi, ya, yang mengisi rekam medis itu adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung, ya, yang memberikan pelayanan langsung pada pasien yang bersangkutan, apakah itu dokter gigi, perawat, atau tenaga kesehatan lain, profesional lainnya. Ya, yang memberikan, yang bertanggung jawab atau mengisi dan membubuhkan tanda tangan dalam rekam medik adalah yang memberikan pelayanan langsung. Oke. Nah, berikutnya ini ada tata penyelenggaraan lagi, penambahan penyelenggaraan tahun 2006 dari Kementerian Kesehatan, ya. Sorry, ini akan saya pindah lagi di sini, ya. Nah, pencatatan kegiatan pelayanan medis, penanggung jawab pengisian rekam medis. Siapa yang bertanggung jawab? Bisa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, ya, dokter tamu, atau residen yang sedang melaksanakan kepanitraan klinik, ya, atau tenaga paramedis, ada perawat gigi dan seterusnya. Tapi ini peraturan lama yang masih gunakan. Jadi penanggung jawab dalam mengisi rekam medis itu tadi adalah yang melakukan perawatan langsung. Siapa yang bisa melakukan perawatan langsung termasuk di dalamnya adalah residen, ya, dokter gigi umum yang sedang menempuh pendidikan. Ya, jadi di sini kita bisa pastikan bahwa residen bisa bertanggung jawab pada rekam medis dari pasien. Kemudian ketentuan pengisian rekam medis. Setelahnya, yang pertama, setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam harus ditulis dalam lembaran rekam medis. Jadi tidak boleh lewat dari 1 kali 24 jam. Harus dilengkapi. Rekam medis itu harus dilengkapi dalam waktu 1 kali 24 jam maksimal dari perawatan dilakukan. Ya. Semua catatan harus ditandatangani, ditulis nama terang. Kemudian ini yang nomor 3 dan 4 yang penting, pencatatan yang dibuat oleh mahasiswa kedokteran dan mahasiswa lainnya ditandatangani dan menjadi tanggung jawab dokter yang merawat atau dokter yang membimbing. Catatan yang dibuat oleh residen harus diketahui oleh dokter pembimbing. Nah, jadi di sini residen itu bertanggung jawab untuk mengisi rekam medis, ya, atas namanya sendiri. Tapi karena residen itu adalah peserta didik, maka harus diketahui, ya, yang diisikan oleh residen ke dalam rekam medis itu harus diketahui oleh dokter pembimbingnya, ya. Dokter pembimbing harus ikut mengetahui. Nah, kemudian berikutnya beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan kesehatan adalah ini, tidak dibenarkan membawa berkas rekam medik keluar dari instansi pelayanan kesehatan kecuali atas izin pimpinan serta dengan sepengetahuan kepala unit atau bagian rekam medik yang peraturannya telah digariskan oleh rumah sakit. Nah, jadi rekam medis tidak boleh dibawa-bawa. Ya, seperti kita ketahui, rekan-rekan sekalian, ini saya kalau di residen saya kurang terlalu ini, tapi kalau di kepanitraan di koas itu untuk ujian yang lalu rekam medis yang manual itu, rekam medis yang hard copy itu apabila akan ujian, ya, mahasiswa akan ujian, peserta didik akan ujian, maka rekam medis itu kemudian dibawa, ya, untuk dilengkapi, untuk melengkapi laporan dan lain sebagainya. Pada saat ujian pun dibawa untuk ujian. Nah, itu adalah pelanggaran terhadap peraturan. Ya, tidak boleh rekam medis itu keluar dari rumah sakit, apalagi dibawa pulang, ya, walaupun dia operator. Ya, itu tidak boleh kecuali ada izin karena ini keperluan yang bisa diizinkan oleh pimpinan rumah sakit, ya. Nah, oleh karena itulah maka penggunaan rekam medik elektronik ini nanti harus juga
mengakomodir berbagai peraturan yang ini tadi sudah kita amati bersama-sama ya. Nah ini bagaimana kita mengadaptasikan peraturan-peraturan tadi, regulasi-regulasi tadi ke dalam rekam medis yang elektronik yang kita implementasikan sekarang. Ya. Ya. Nah, tadi ada peraturan bahwa rekam medik harus diisi 1 kali 24 jam maksimal. Kemudian yang mengisi adalah yang memberikan pelayanan langsung pada pasien. Ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, tentunya di dalam peraturan sudah disebutkan bahwa residen yang memberikan pelayanan itu dokter sedang menempuh peserta didik menempuh pendidikan spesialis itu bertanggung jawab, dan itu nanti harus diketahui oleh dosen pembimbingnya ya. Nah di sini maka apa yang kita lakukan di rekam medis elektronik di RSGM itu residen tentunya mengisi RME dengan akun personal. Jadi nanti residen akan yang sudah masuk ke RSGM untuk melakukan pelayanan atau perawatan dalam proses pendidikan itu akan mendapatkan akun personal untuk rekam medis elektronik, yang kemudian akun ini tapi kalau yang membuka residen ya, apabila tidak di review oleh DPJP atau dosen pembimbing ya, dalam ini seharusnya DPJP-nya adalah dosen pembimbingnya ya, dan dosen penanggung jawab pelayanan, dokter penanggung jawab pelayanannya, itu tidak bisa ditutup ya, rekam medis elektronik ini tidak bisa ditutup kecuali sudah direview oleh pembimbing. Nah oleh karena itu residen mesti menginfokan kepada DPJP tentang nomor RME atau nomor rekam medis pasien yang dia layani untuk dilakukan review oleh oleh DPJP. Nah, kemudian nanti DPJP akan membuka SIM-RS, membuka RME dan mencari nomor rekam medis ini untuk kemudian ini dengan akun personal beliau ya, dengan akun personal DPJP mencari nomor ini, kemudian akan dilakukan review. Ya, kemudian di review. Setelah dia review, maka caranya gimana, nanti ada tiknya, ada centang, seharusnya bisa nanti ya akan kita demokan di video yang lain ya, atau mungkin nanti kalau Anda akan masuk ke rumah sakit akan kita demokan. Jadi nanti DPJP akan mentik setiap halaman, jadi setiap interface yang keluar dari yang diisikan oleh residen maupun oleh perawat nanti akan ditik oleh dosen pembimbing, dan kemudian baru nanti di akhir apabila semua sudah tercentang oleh DPJP baru rekam medis itu dapat ditutup, artinya proses pengisian rekam medis bisa diakhiri ya. Nah nanti di dalam resume rekam medis akan tercantum nama residen dan nama DPJP ya, karena sesuai loginnya. Itu. Jadi ini yang sistem yang kita bangun untuk mengakomodir peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan panduan rekam medis yang seharusnya itu adalah untuk manual ya. Tadi peraturan-peraturan tadi kan manual, kita usahakan masuk ke dalam rekam medis yang elektronik. Harapannya dengan sistem ini kita sudah bisa mengakomodir jadi residen yang bertanggung jawab kemudian diketahui oleh DPJP dengan adanya verifikasi ini tadi, review ya, kemudian ini harus diselesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam, dan ini satu lagi hal yang harus diperhatikan adalah hanya dapat dilakukan dengan koneksi internet UGM. Akses terhadap rekam medis ini elektronik ini hanya dapat dilakukan dengan koneksi dari UGM. Nah ini adalah untuk mengakomodir peraturan yang tadi bahwa rekam medis nggak boleh dibawa pulang. Kalau ini kita kan bersifat web ini web based ya, akan tetapi apabila dia bisa diakses dengan
jaringan internet dari luar, maka kita tidak bisa menuruti atau mematuhi peraturan tadi, tidak boleh dibawa keluar, sehingga hanya bisa dilakukan dengan koneksi internet UGM pada pada alamat ini. Ya, itu adalah RME kita. Jadi regulasi-regulasi tadi sudah berusaha kita semaksimal mungkin kita ikuti, ya. Ya, walaupun regulasinya untuk yang manual, tapi kita ikuti ke digital. Ya. Bagaimana sekarang alur pengisian dari rekam medis elektroniknya, ya rekan-rekan. Jadi nanti pasien baru atau pasien lama akan melakukan registrasi, kemudian dia akan masuk ke general assessment keperawatan atau pemeriksaan awal, assessment awal keperawatan, ya. Kemudian setelah pemeriksaan awal keperawatan masuk ke assessment awal medis, di mana di sini ini dilakukan oleh perawat, ya. Ini perawat umum, ya, yang kita di RSGM sudah ada. Kemudian assessment awal medis diisi oleh dokter gigi. Ya, dalam hal ini kalau memang sudah ke residen, ya residen. Kemudian nanti setelah assessment awal medis, baru assessment medis. Assessment medis adalah fokus pada perawatan yang akan dilakukan. Ya, kalau assessment awal medis tadi secara keseluruhan termasuk rongga mulut, nanti kita akan lihat, ya. Kemudian setelah asesmen awal medis, setelah asesmen medis, maka tindakan harus kita masukkan di dalam RME ini. Setelah dimasukkan tindakan, tapi kalau ini tadi sebelum tindakan diperlukan pemeriksaan penunjang, maka sistem ini bisa mengakomodir juga ke ronsen seumpama, ya. Terus setelah dilakukan maka billing. Nah, pasien bisa pulang kalau tidak perlu obat, ya, tapi kalau perlu obat maka setelah billing ngambil obat baru bisa pulang. Ini alur secara garis besar, ya, bagaimana pengisian rekam medis dan alur pelayanan pasien kita di RSGM. Nah, ini ya asesmen awal keperawatan. Jadi setelah pasien mendaftar registrasi, maka dia akan masuk ke stasiunnya general assessment yang dilakukan oleh perawat. Apa yang dilakukan oleh perawat? Perawat akan melakukan assessment untuk beberapa hal, ya. Jadi ini assessment awal, ada tab, ya, di sini ada tab riwayat alergi assessment awal keperawatan. Nah, ini adalah interface yang ada di perawat umum di general assessment. Dia harus melihat keadaan umum, tekanan darah, nadi, vital signs, ya, dan seterusnya. BMI di sini sudah kita sistemkan, kemudian status fungsional, ekstremitas, ya, kemudian asesmen psikospiritual. Jadi rekan-rekan, item-item yang ada di dalam rekam medik elektronik ini, ya, pemeriksaan yang harus dilakukan itu mengakomodir dari standar nasional akreditasi rumah sakit 1.1 atau SNARS. Ya, jadi di dalam standar nasional akreditasi rumah sakit itu ada hal-hal yang harus ada di dalam rekam medis. Nah, itu semua kita akomodir di dalam rekam medis kita ini. Jadi, karena apa? Karena kita tentu sebagai rumah sakit harus akreditasi, ya, harus mendapatkan akreditasi. Oleh karena itu, ini hal-hal yang ada di sini kok sekarang ada aneh-aneh gitu, seumpamanya ada asesmen awal keperawatan, karena memang itu amanat dari sebuah rumah sakit, amanat akreditasi harus seperti itu. Nah, status psikologis, kemudian asesmen ekonomi, ada asesmen nyeri, ya. Di sini asesmen nyeri ada skala nyeri pakai visual analog scale, ya, jadi VAS, ya. Jadi kalau kita angkanya 1 sampai 10, di sini diisi dengan angka, kemudian nanti akan muncul muka yang seperti apa, itu memang amanatnya akreditasi seperti itu. Kemudian provocation quality PQRS-nya. Nah, tapi ini wilayahnya perawat, ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian nanti assessment risiko jatuh, ya. Apakah di sini yang kita pakai modified get up and go test, ya, tergantung nanti umur pasiennya berapa, apakah ini pasien dewasa atau pasien anak, nanti akan beda ininya, termasuk assessment risiko nutrisionalnya juga. Ya, ini adalah beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan oleh perawat, ya, dalam asesmen awal keperawatan. Nah, ini nutrisional, kemudian kebutuhan edukasi, asuhan keperawatan, dan di sini ada petugas medisnya siapa, dalam hal ini perawat yang melakukan pemeriksaan siapa. Nah, di sini kita tidak menggunakan tanda tangan elektronik karena
kita belum sekarang kalau pakai tanda tangan elektronik tentunya membutuhkan infrastruktur lagi ya. Tapi yang kita gunakan adalah kode unik ya, atau password di sini dari user. Jadi setiap orang mempunyai kode sendiri yang itu kita harapkan kodenya itu tidak di-share dengan orang lain. Sehingga kalau kita memasukkan kode ini maka akan muncul nama kita. Ya, gitu untuk menggantikan tanda tangan elektronik ini pada asesmen awal keperawatan. Kemudian masuk ke asesmen awal medis. Di dalam asesmen awal medis ini sudah masuk ke klinik dengan dokter gigi ya, dengan operator yang dilakukan mulai dari seperti biasa ya, chief complaint, kemudian kena sakit ini, riwayat kesehatan gigi, riwayat penyakit, konsumsi obat, riwayat rawat inap dan seterusnya. Ya, ini kita bisa lihat ada satu-satu di sini sampai ada ketergantungan alkohol maupun rokok, ini juga masuk dalam standar akreditasi. Kemudian review of body system. Nah, di sini ada seperti biasa dalam rekam medis yang manual pun kita ada. Tapi tentunya di sini kita ada tombol-tombol yang untuk mempercepat. Jadi kalau tidak ada kelainan semua ya diklik tidak ada kelainan maka muncul semua tidak ada kelainan. Nah, kemudian di sini juga ada untuk pemeriksaan intraoral ya, baik itu mukosa maupun palatum dan mandibula di sini. Ini juga ada tidak ada kelainan. Nah, kemudian di sini adalah odontogram pada pemeriksaan awal medis. Nah, di dalam odontogram yang awal, pemeriksaan awal medis ini, maka yang kita lakukan adalah memastikan bahwa tiap elemen gigi itu kita beri tanda sesuai dengan keadaannya ya. Rekan-rekan sudah sangat paham. Dan di sini nanti operasionalnya adalah dengan melakukan klik kanan ya, di elemen gigi yang bersangkutan, kemudian nanti akan ada pilihan status gigi itu apa. Apakah karies, apakah sudah dicabut, apakah gigi itu ada tambalan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau seumpama ini pasien dewasa, kemudian kita perlu, sudah nggak ada semua gigi desidunya, all residue missing, maka kita tinggal klik, maka akan muncul tandanya. Ya, nah, seperti ini, kalau gigi 44, di sini kita klik kanan, nanti status gigi adalah karies. Nah, ini sampai di sini asesmen awal medis. Kemudian masuk ke asesmen medis, seperti yang saya sampaikan. Asesmen medis adalah yang fokus pada perawatan yang akan kita lakukan ya. Tadi ini kita dari asesmen awal ada keperawatan dan asesmen awal medis, kemudian masuk ke medis itu langsung ke odontogram. Kalau tadi dalam asesmen awal medis odontogram diklik dengan klik kanan saja, tidak bisa klik kiri. Nah, ini kalau yang di sini kita melakukan klik kiri. Ya, dengan diklik kiri maka akan muncul seumpamanya ini di 44 kita ada karies, kita klik kiri maka akan muncul ini dialog box ini. Ya, Di sini yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pemeriksaan pada gigi yang bersangkutan ya. Pemeriksaan objektif, kemudian subjektif ya, objektif sondasi perkusi palpasi, kemudian diagnosisnya apa. Nah, di sini ada ICD-10. Nah, ini yang kita akan bicarakan di belakang ya, sedikit kita ulas tentang ICD-10. Kode diagnosis ya dengan menggunakan ICD-10. Jangan khawatir, memang mungkin rekan-rekan sudah banyak yang familiar dengan ICD-10 karena sudah bekerja di institusi pelayanan kesehatan sebelumnya, tapi karena kita di sini ada petugas rekam medis, maka nanti ICD-10 ini akan menjadi kewajiban dari petugas rekam medis untuk melengkapinya ya. Karena akan disesuaikan dengan diagnosis yang kita tuliskan ya. Kemudian nanti rencana perawatannya apa, kemudian tindakannya apa. Nah, ini tindakan langsung apabila kita ada drop down list di sini, kita cari tindakan kita apa, semuanya ini divitalisasi pupa maka akan muncul langsung. Dan kemudian ICD-9CM ini adalah kode tindakan. Nah, ICD-9CM yang kita pakai di RMI kita, ini pun juga nanti kita tidak, yang akan melakukan adalah petugas dari rekam medis, tugas coding ya di sini dan di sini. Kemudian nanti keterangan tambahan apabila ada, apabila diperlukan, dan kemudian status giginya. Jadi kalau tadi masih karies, kemudian ini seumpama ini kalau devitalisasi maka status tetap karies. Tapi kalau ini yang dilakukan ternyata ini adalah langsung tambal, maka di sini ada tumpatan. Nanti odontogram tadi begitu status gigi di sini setelah kita lakukan perawatan itu sudah tertambal, di sini kita masukkan tumpatan, maka di odontogram tadi gambarnya akan berubah menyesuaikan dengan status yang terakhir. Itu ya, jadi ini adalah detail untuk
perawatan yang dilakukan pada elemen gigi yang bersangkutan. Kalau itu bukan pada elemen gigi atau pada seumpama scaling atau melakukan medikasi pada ulkus dan lain sebagainya, maka di bawah odontogram ini tadi, di bawahnya ya itu ada untuk space untuk kita melakukan pengisian diagnosis pada elemen rongga mulut yang lainnya, pada mukosa, pada ya, bisa dilakukan di sana. Tindakannya pun juga di bawahnya. Ya. Nah, ini kita lihat ya, diagnosis ada ICD-10 dan ICD-9-CM. Oke. Nah, kita sampai pada itu tadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan rekam medis elektronik yang ada di RSGM kita, ya, termasuk dengan regulasi-regulasinya bagaimana kita mengakomodasikannya. Nah, ini yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan ICD-10. Ya, jadi kita tadi sudah bahas kenapa di dalam rekam medik kita itu ada ICD-10 dan ICD-9-CM. Ya, tapi kita akan bahas sedikit saja, review sedikit saja tentang ICD-10. ICD-10 adalah diagnostic tools used to code and classify disease and health conditions. Jadi dia adalah kode ya untuk diagnostik tertentu. Nah, kenapa kok kita perlu melakukan itu? Nah, ini rekan-rekan sekalian bahwa ini required to build dental claims. Jadi mungkin rekan-rekan juga sudah ada yang bekerja sama dengan penjamin kesehatan ya. Jaminan kesehatan itu bisa saja asuransi swasta atau mungkin kalau sekarang tentunya BPJS ya. Nah, di dalam BPJS itu mereka basis untuk klaim kalau dari rumah sakit ya tentunya itu adalah kode diagnostik ya, kode diagnostik ya. Jadi BPJS pun seperti itu. Jadi kita harus ada, walaupun sekarang di RSGM kita belum bekerja sama dengan BPJS, tapi nanti cita-cita pasti suatu saat nanti kita akan ke BPJS. Nah, itu harus ada kode ICD-10-nya. Kemudian required to book cases in the operating room at the hospital. Jadi kadang-kadang di dalam rumah sakit pada saat akan menggunakan ruang operasi, maka diagnosisnya harus jelas ini. Nah, diagnosis ini definitif itu didapatkan dari ICD-10 untuk bisa menggunakan ruang operasi. Nah, di dalam panduan praktik klinik bagi dokter gigi yang diterbitkan tahun 2014 oleh PDGI dan Kementerian Kesehatan, ICD-10 di sini juga disebutkan dia harus ada di dalam rekam medik. Ya, kenapa? Karena ini sebagai panduan bagi petugas rekam medik atau coder dalam mengkode penyakit gigi dan mulut memakai ICD-10 ya. Kemudian memeroleh keseragaman atau standarisasi dalam klasifikasi pengodean penyakit gigi dan mulut dalam rangka mendukung sistem pencatatan dan pelaporan penyakit dan manajemen data di puskesmas. Ya, jadi karena kalau kita tidak menggunakan kode yang kita sepakati bersama, kita seragamkan dengan ICD-10 itu, maka kadang-kadang diagnosis itu sesuka hati dan sesuka atau berdasarkan keyakinan masing-masing perguruan silat. Jadi tidak perlu terlalu jauh, di kita sendiri pun kadang-kadang kita menuliskan atau diagnosis ada karies email, ada karies superficialis, ada karies dentin, ada karies media dan lain sebagainya. Yang itu bisa saja menuju pada satu kasus yang sama tapi dengan pengistilahan yang berbeda. Nah, ini harus distandarkan, disamakan. Oleh karena itu maka ada ICD ya. Kemudian memeroleh keseragaman dalam klasifikasi pengodean penyakit dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini. Jadi kalau memang tidak bisa sepakat di kata-katanya, maka kita sepakat di kodenya ya. Jadi di kodenya itu semuanya rekan-rekan mungkin sudah sangat paham ya. Jadi ada karies, dental caries yang involving dentin dan lain sebagainya, itu akan masuk dalam kode ini. Dimana mungkin kalau itu secara kata-kata itu akan ada yang bilang karies dentin, ada yang bilang karies media dan seterusnya ya. Oleh karena itu harus standarkan. Ini berdasarkan panduan praktik klinik bagi dokter gigi tahun 2014 disebutkan di sana. Nah, ICD-10 codes ini revised every year ya. New codes are added. Jadi selalu
berkembang ya, masih berkembang, sehingga sesungguhnya kita harus selalu mengupdate menggunakan kesepakatan ICD yang terakhir ya. Nah, kemarin ada ICD 10 pun ada juga yang clinically modified yang CM ya, itu sudah ada tahun 2019. Codes are further defined for greater specificity, jadi semakin di update, semakin dikerucutkan pada satu spesifik kasus tertentu, dan electronic health records don't allow you to complete encounters. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak melakukan update maka ya bisa ketinggalan. Tapi jangan khawatir, untuk gigi memang tidak terlalu banyak, yang saya amati tidak terlalu banyak perubahan yang drastis di ICD-10 CM terakhir. Nah, practical use-nya apa of ICD-10 codes, yaitu for a health center or private practice, can help with assessing what your patient population looks like, ya. Study prevalence and incidence of dental conditions. Jadi tentunya ya dengan data ICD ya, kita bisa melihat kalau ini di dalam puskesmas kondisi 10 besar penyakit tadi berdasarkan kode yang sudah fix ya, itu apa. Jadi tidak ternyata sebagian besar karies mediaus, sebagian besar karies dentin dan lain sebagainya, enggak, tapi sudah sesuai dengan kodenya ya. Make a case to hire a specialist, bisa ini sebagai dasar untuk ini ternyata butuh nih perawatan spesialistik. Kemudian make a case for what cases to refer to a specialist, sama fund grants and year end program reporting ya, tentunya ini diperlukan untuk pelaporan. Used for patient empanelment, yaitu if I know that the provider has a large proportion of patients who need dentures and partials, their patient expectations may be lower than the national average. Jadi bisa terlihat pola pelayanan ya dari satu institusi kesehatan tertentu berdasarkan kebanyakan kasus yang ada di daerahnya ya. Jadi kalau kita melihat bahwa di situ kebanyakan gigi gigi karies, kemudian banyak juga yang sudah hilang karena karies dan lain sebagainya, maka kita bisa mengetahui pola perawatan apa yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan itu. Used to study population caries risk and how we are affected behavior change, yang ini tadi termasuk di situ. Aids with grand application sama. Dan untuk penelitian ya, practical use of ICD-10 itu data analysis to establish association or linkage between conditions ya. Jadi karena dengan ICD-10 codes ini akan lebih mudah untuk menghubungkan antara beberapa penyakit ya, beberapa semuanya penyakit gigi dan mulut dengan general health atau general disease ya. Itu bagaimana utilizing available ICD-10 codes was determined that dental care was associated with decreased risk of subsequent severe pneumonia in children who are neurologically impaired. Nah, ini dia bisa didapat semua dari coding tadi. Jadi kalau kita melakukan penelitian, itu kan kita memang selalu mentransfer dari teks ke kode. Ya, dari teks ke kode. Nah, dengan seumpama ada yang sakit, ada yang tidak, kita kode yang sakit 1, yang tidak 0 dan lain sebagainya. Nah, dengan ICD-10 ini karena dia sudah berubah kode, maka akan sangat mudah untuk melakukan analisis dari data-data yang didapat, termasuk antara kesehatan gigi dan mulut atau penyakit gigi dan mulut dan penyakit umum. Ya. Nah, kemudian health plans require ICD-10 to approve or deny dental treatment under general anesthesia, ya ini correlating medical and dental ICD-10 codes are needed to get patients approved for general anesthesia. Ini kalau di dalam ini tadi ya, jadi kode diagnosisnya untuk dapat ruang operasi di sebuah rumah sakit itu apa? Karena kode diagnosis itu, kode ICD-10 itu mencerminkan ada kontraindikasi atau tidak untuk general anestesi semuanya ya. Diagnosisnya apa ini penyakitnya? Ternyata ini kontraindikasi untuk general anestesi, sehingga ya nggak bisa dilakukan, atau ini clear bisa. Nah, itu pada health plans. Ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem informasi rumah sakit, rekam medis elektronik, dan di dalamnya termasuk ICD-10. Jadi tentu ini hanya garis besar saja, dan mereview atau merefresh lagi memori rekan-rekan residen ya, yang mungkin sudah
sangat jauh berpengalaman dibandingkan dengan saya ya. Jadi mungkin ada manfaatnya untuk mengulang kembali apa yang sesungguhnya sudah diketahui, atau apabila ini adalah informasi yang baru ya untuk bisa menambah kasanah perbendaharaan pengetahuan rekan-rekan sekalian tentang hal-hal yang baru saja saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu diklarifikasi, monggo bisa langsung menghubungi saya via via media apapun itu ya, bisa via WA, bisa via telepon dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.